deh biar kurang apa hidupku padamu, kau yang tahu betapa besar rasa. Udahlah, aku pikir jeda ya aku. Udah lama sekali kita tidak live. Aku habis kegiatan tadi dari siang. Kamu udah dengar lagu ini gak sih? Baru pulang, iya baru banget pulang nih. Aku udah gak apa-apa kok. Aku emang suka tiba-tiba gak enak badan guys. Aku juga gak ngerti sih. Aku kayak gak tahu juga aku harus. Oh ini FYI, kalau kalian subscribe PM aku, kalian pasti tahu. Aku tuh, nah, aku bingung. Nah, aku tuh kayak bingung itu, kayak harus, gembel. Aku tuh bingung karena aku tuh suka tiba-tiba bangun tidur sakit. Jadi gini guys, gejalanya adalah masalahnya nggak setiap bangun tidur juga sih, lebih ke tiba-tiba pusing, terus tiba-tiba aku pusing, terus tiba-tiba mual, terus aku tiba-tiba muntah-muntah, terus tidur bentar. Tapi aku udah punya solusinya sih sebenarnya, kayak aku harus tidur kayak sebentar, minum obat terus tidur sebentar, udah harusnya hilang. Tapi pernah waktu itu sih nggak hilang sih, pernah kayak gitu, tapi lama-lama hilang. Nah aku tuh bingung, kayak aku tuh harus cek ke dokter nggak sih sebenarnya untuk hal seperti itu, karena menurut aku itu kayak suatu hal yang masih bisa ditangani aja gitu loh. Oh ya, itu darah rendah, tiba-tiba pusing dan mual guys, dan muntah juga. Darah rendah tuh muntah. Kalau darah rendah aku tahu dia kalau suka pusing. Asam lambung, iya sih. Tapi aku tuh bisa kayak minimal amit-amit sih, amit-amit. Aku tuh kayak sebulan tuh bisa sampai 2 kali gitu loh, kayak merasakan hal ini. Jadi tuh biasanya aku kayak gini tuh pas lagi nggak ada kegiatan. Nah tadi tuh lagi kegiatannya tuh lagi berentet gitu, jadi aku agak terganggu. Untungnya ada di jam setelah aku kegiatan satunya terus mau pindah ke tempat satunya tuh aku ada jeda 1,5 jam, jadi aku bisa tidur gitu. Jangan asbun ya kak, ya ampun, diare, amit-amit ya. Sering-sering ngemil, iya tadi kayak kita ngomong makan, kalau lagi mood makan kamu harus makan, jangan begadang. Enggak, minum kopi pas perut kosong. Enggak, aku nggak minum kopi. Beli vitamin C. Isi cimahi isi yo. Tiap kotanya aku ada sesuatu tahu. Jadi kamu wajib nonton dan wajib datang. Medical check up. Enggak weh, aku nggak makan ciki. Soalnya aku punya. Jadi kalau misalnya kalian dengar suara aku tuh agak berbeda dari sebelumnya guys. Kalian ngerasa nggak suara aku berbeda? Ya kan? Sama aja perasaan. Jangan pakai perasaan, takut deh. Suara aku tuh beda guys, serak-serak gitu, benar. Suara aku jadi serak-serak basah gitu ya. Maksudnya sih sama aja, kamu nggak pernah matiin aku.
iya pernah dari Jepang alias rock. Nah ternyata tuh ini apa nggak ya diomongnya, nggak apa lah ya, apa nanti aja ya. Nanti aja deh. Kompre itu apa ya? Request tapi nggak buka request kak. Enggak flu. Ya pokoknya aku juga emang ternyata aku punya rinitis, itu pertama. Jadi suka mempat tiba-tiba kalau lagi banyak debu. Gitu. Aku nggak pernah makan seblak banget tahun ini, aku nggak pernah makan seblak guys. Alergi aku nggak sinus. Kalau sinus tuh tulang di hidungnya nggak sih? Enggak aku tuh di sini guys. Jadi katanya tuh kalau misalnya rinitis tuh apa ya namanya, kongka ya namanya. Di sini tuh jadi putih gitu. Nah itu alergi tuh, lagi kena alergi. Alergi debu, alergi dingin. Tapi yang aku paling ngerasain alergi debu sih. Kalau aku kena debu aku langsung bersin, aku nggak bisa. Makanya aku awal-awal tahu aku kena rinitis, aku langsung pakai masker untuk membersihkan semua yang ada di rumah aku ini. Nah itu kenapa aku waktu di Jepang tuh aku nggak bisa napas guys. Kenapa waktu di sana aku sakit-sakitan, karena aku nggak bisa dingin. Jadi aku kesana kan waktu nyanyi tuh lagi pas dingin ya. Ternyata itu masalah terbesarku. Beli ada kok air purifier, ada semenjak itu aku udah ada kak, udah ada. Pertama kali aku pasang dia indikatornya warna merah alias kotor. Tapi aku nggak bisa kepanasan, aku mending nggak kedinginan juga sih. Standar lah ya. Apanya standar? Aduh. Emang cara menebalkan imun tubuh tuh ya gimana, minum vitamin ya? Aku nggak dingin guys, aku cuma 26 25 ya. Aku nggak sampai belasan kok. Oh ya? Sama Bernadia kah? Untungnya. Makasih Kak Farhan Bram. Tur keluarga. Nanti aku ajak makan mie ayam ya. Lucu banget dah. Makasih Kak Bayu. See you. Seru banget. Haruskah ku terus bersama denganmu sementara peduli padaku. Kapan ke Batam? Dong. Ini. Aku bingung nih mau ketemu kamu di Cimahi atau di Solo. Iya kalau bisa dua-duanya, kenapa nggak dua-duanya? Apa ini? Enggak, kok nggak telat. Sacintaku. Aduh bentar.
Aku dia cuma sebagai kekasihmu, ku hanya butuh perhatian darimu, semuanya baku itu. Aku kaget sumpah waktu ke Pangkal Pinang bukan sih, yang Pangkal Pinang tuh yang banyak otak-otak itu kan guys. Iya kan? Iya, waktu itu tuh aku makan di resto kayak di pinggir pantai gitu. Sumpah itu seafoodnya gede-gede banget. Ini mataku kayak gede banget deh. Aku kayak wow, amazing sumpah, itu the real gede-gede, gedong-gedong. Terus kepitingnya juga, emang seafood di sana gede-gede ya guys. Bener, bukan seafood tapi seafood. Bener. Ya lagi aku guys, waktu itu aku bilang guys itu di X karena aku di fallback sama Niken. Aduh, harus dipanggil apa ya, Mbak Niken. Mbak tuh tapi untuk di sana panggilannya untuk kakak atau emang semua orang dipanggil Mbak ya? Tapi aku singkat aku waktu itu pernah di Jogja semua orang dipanggilnya Mbak. Bener gak? Jadi semua Mbak. Jadi yang lebih muda juga dipanggilnya Mbak. Oh gitu ya, ya aku ngomongnya makasih nih kan gitu lagi. Why? Kenapa kita semua suka dipanggil Kak? Enggak sih. Don't call me Kak. Please call me cintaku. Aku senang tau kalau dipanggil cintaku. Tante. Kamu ponakan aku. Lama banget gak ngobrol, seru deh. Dia modus. Stop godain aku. Siapa yang mau godain kamu? Ih, pede. Seru ya kalau JKT punya live session kayak gini. Ini di mana sih, kayak studionya kayak sama semua deh. Kalian pernah lihat Ziva terus Juicy Lucy live session nggak? Kayak semua tempatnya sama deh, mirip gitu. Ya nanti foto ya bertiga, iya. Sumpah? Serius gak sih? Request duet lu sama Mbak Ikan. Kamu jangan gitu. Tapi dia tinggalnya di mana sih guys? Aku lebih kepengen ini sih. Oh, Kediri ya, di Kediri. Aku lebih pengen nonton dia sih guys. Aku bingung kenapa kalian semua kaget aku suka dia. Mungkin karena tiba-tiba yang pop, terus yang sedih-sedih, tiba-tiba ke ini ya apa, campur sari ya namanya kalau itu. Wajar kayak gitu, kocak ya, sorry deh kocak. Izin to shot aja dong.
Aku belum tahu sih bajunya apa. Aku nggak mau announce dulu, aku takut kayak dimarahin kayak kemarin. Aku ganti soalnya bajunya. Kamu kok kalau baca chat pakai nada? Iya kak, iya lagi. Jadi aku kalau misalnya, misal, gimana ya cara ngetiknya? Aku bisa ngechat gak sih? Oh aku bisa ngechat. Deh kalau aku ngechat kayak gini, bisa gak sih? Beneran bisa. Aku ngechat kayak gini kalian baca gimana? Bentar ya, aku coba bentar. Maunya tentang apa? Maunya tentang apa? Oh nih. Tapi kan kamu nggak bisa ngomong juga ya. Tuh, bacanya kamu dengan nada seperti apa? Nada C. Nih aku tuh kalau kayak gitu kayak, emang kamu udah makan? Kayak gitu nadanya kalau kayak gitu. Kalau gini, nih ini beda. Kalau kayak gini baru nih, emangnya kamu udah makan? Nah gitu. Kalau emang kamu udah makan? Nah kalau nggak adanya nya tuh berarti kayak, emang kamu udah makan? Nah kalau kalau adanya nya tuh lebih kayak dari hati lembut gitu. Emangnya kamu udah makan? Kayak gitu. Beda weh. Beda. Iya kan? Emang beda. Kamu lebih pengen mana ditanya? Pasti pengennya, emangnya kamu udah makan? Gitu, beda, beda, beda. Iya lagi, aku suka lagu aku JJ. Kalian harus dengerin guys, sumpah lagu mereka enak. Lagu dia enak. Aduh wifi-nya mati, ya udahlah. Kita dengerin lagu di My Lala playlist aja. Untungnya. Guys, kalian harus dengerin lagu namanya Aldi Haq. Dia tuh menurut aku dia spesialis di awal lagu tuh enak banget. Di awalnya bener-bener enak banget. Kayak langsung nyantol gitu loh di awal lagu. Menurut aku ya, sesuai preferensi orang-orang. Sakiawo. Mau bayar berapa, Kak? Kenapa? Enggak ini. Nggak masuk nih chatnya nih. On in the deep end song, in sea of Sunday street. Nggak ada ininya, nggak asik. Gimana ya caranya biar? Halo, halo. Nggak masuk lagi. Bentar ya. Nggak ada ini, nggak ada apa sih? Nggak ada komennya. Terus aku ngobrol sendiri.
in the sea of sunless straight. Deep talk dong, deep talk. Tapi nggak bisa ngomong, nggak ada ininya, nggak ada. Tuh kan? Ayo, sabar ya, chat sedang disambungkan. Nah, oke, say thanks. Nah, wes. Udah masuk, udah. Deep talk dong, deep talk. Aku bentar lagi sidang, semangat. SNMBT itu SNBT itu apa ya? Oh itu ya, kayak UTBK. Enggak deh, aku lagi nggak suka nyanyi guys. sorry. Karena suara aku berubah nanti, semoga suara aku balik lagi baru aku mau nyanyi. Kalau nggak deket-deket tuh aku nggak kelihatan loh chat kalian. Jangan cepet-cepet dong, aduh aku pusing nih. Nggak insecure, bukan insecure, ini lebih ke lagi tidak nyaman untuk dipakai untuk bernyanyi suaraku. Jadi aku harus ke dokter guys. Jadi aku ada sesuatu lah yang bikin suara aku tuh jadi seperti ini. Nanti aja kalau udah sembuh baru aku jelasin. Jadi nggak bisa ngomong dengan ngomong apa ya, nyanyi dengan enak tuh aku lagi nggak bisa. Puber lucu banget lagi. Masa umur 2 mau udah 23 belum sih aku udah 23 belum sih? 22 ya? Udah gak sih 23? Udah 23 belum sih? Masa umur 23? Masa sih aku udah 23? Hah? 2002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini 2000 berapa sih? Oh bentar lagi 23. Iya maksudnya umur 23 masih mau dikatain puber. Baru puber. Lucu banget lagi. Lucu banget. Itu enggak, tadi dia ngomong puber. Ya enggak lah, gila aku udah 23 masih puber. Aku sekarang percaya sih kayak umur hanyalah angka guys. Semua anak 2002 di JKT48 semuanya belaganya kayak bocil. Sukanya kuncir 2. Aku suka banget software ini guys. Aku suka kirim setan deh. Masih ya. Lu suka Sanrio nggak? Enggak, aku lebih suka Ghibli daripada Sanrio. Jadi guys, aku tuh sempat waktu itu beli bunga. Kalau kalian tahu, aku beli bunga lili. Satunya tuh masih nguncup. Jadi kalau misalnya kalian tahu, kalau bunga lili mekar, dia tuh ada serbuk sarinya harus dicopot. Kalau enggak dia bakal terbang kemana-mana dan dia bakal ngotorin kelopak bunganya. Waktu itu ada satu yang masih kuncup dan dia mekar ternyata kebesokan harinya, dan aku nggak tahu, dan aku baru ngeh tuh setelah beberapa hari atau 2 hari kemudiannya deh aku baru lepas. Nah itu udah mungkin udah terlalu kesebar. Aku bersin di kamar aku sendiri. Bunga lili tapi bukan dari ya. Apa rasanya umur belum 24?
Terus aku sekarang jadi mikir gitu, kalau mau beli bunga mungkin lebih ke bunga yang lebih bersih. Aku suka fresh flower daripada semua bunga kering dan bunga palsu. Aku nggak suka guys sebenarnya, tapi di JKT kan nggak bisa ya mengirim bunga asli. Bunga bang, suka banget lagi. Bunga pepaya. Bunga maaf. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang. Sakit kakinya. Bunga Citra Lestari, aku suka sekali. Kalau nanti kalau misalnya aku nyanyi di tour Jumbo, kalian bisa nyanyi bareng-bareng gak sih? Kamu tahu gak sih? Pada tahu nggak ya kira-kira? Ikut konser, ikut, boleh nggak sih kamu? Udah ngomong aja. Kira-kira orang-orang pada tahu nggak sih lagu Jumbo? Pasti tahu lah ya, itu lagi booming banget tahun ini. Bulan kemarin. Andaikan. Oh udah di spill ya? Oh gitu. Oh udah di spill. Tadi udah di spill di mana? Di IG story ada aku. Oh iya kah? Aku baru tahu loh. Andaikan saat itu katang kami tak. Aku maunya kalian aja yang nyanyi. Jujur aku amazed banget sih waktu aku nyanyi bertahu terus kalian semua bisa nyanyi. Itu karena momen pertama aku nyanyi di stage activity. Karena dulu aku nggak berani buat nyanyi gitu loh. Jadi keren banget kalian semua. Andaikan saat itu datang kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luap. Gak enak. Nah aku nyanyi, aku nggak enak rasanya. Mungkin nggak terdengar di kalian, tapi aku rasanya jadi nggak enak gitu loh. Jadi aku lagi mengurangi karena terlalu banyak aktivitas di sini. Aku dari waktu aku meet and greet, karena sebenarnya nggak boleh terlalu banyak mengeluarkan suara, nggak boleh teriak-teriak. Soalnya kan sebenarnya suara aku tuh tipis banget ya guys. Kalau kalian dengar tuh suara aku tuh dibanding yang lain tuh yang suka nyanyi itu agak lebih kecil gitu loh. Karena gimana ya, menjelaskannya gimana ya, pasti ada yang gak ngerti. Suara aku tuh kalau misalnya ditimpa sama misalnya suara Ella, suara aku tenggelam karena suara aku setipis itu. Jadi kalau misalnya aku nggak dikencengin suaranya atau gimana, suara aku tenggelam tuh, nggak kedengeran. Benar, nggak soft spoken juga. Aku nggak soft spoken kak, jangan bikin image aku jadi soft spoken. Aku nggak soft spoken. Iya benar. Jadi kalau misalnya aku di compare sama mereka tuh nggak bisa, sumpah. Mereka terlalu
tebal dan terlalu jelas sumpah suara mereka. Aku bukan insecure, ini emang faktanya begitu guys, jadi susah. Jadi entah suara mic aku harus digedein atau ya aku yang harus lebih gede suaranya, power suaranya. Jadi kayak waktu semua aku dirayakan tuh, itu kan suara aku lagi serak banget ya, itu tuh waktu itu aku serak banget. Dan sebenarnya itu aku antar jadi dan gak jadi aku untuk naik ke panggung sebenarnya, karena setelah itu kan beberapa hari sesudahnya aku harus berangkat ke Jepang juga. Enggak weh, Grisel sama CLI beda banget suaranya. Sejak pertama gitu kan, darah Andini. Sejak pertama bertemu dirinya hati. Benar, suara aku tuh bagusnya tuh makanya kenapa aku selalu lagu slow, karena pertama aku nggak kejar-kejaran sama beat. Kedua, menurut aku, jadi guys, kalian, aku pernah kok dengar komen, baca komen kayak, Lulu kalau nyanyi tuh suaranya nggak jelas deh, kayak suku katanya tuh nggak jelas. Jadi guys, aku emang kalau kalau nyanyi aku juga ngerti, kalau ngomong pun aku tuh, kalau kalian perhatiin ya, nih kalian perhatiin deh nanti kalau aku MC dan aku ngomong sekarang nih, aku tuh ngomong tuh nggak jelas. Emang permasalahan aku dari dulu tuh kayak gitu tuh, kayak emang nggak pakem kayak ngomong aku suka makan mangga gitu, aku pasti ngomong kayak aku suka mangga gitu, kayak gitu. Ya benar, artikulasi aku emang jelek dari dulu. Nah, dan aku emang nggak ngebenerin juga dan tidak membenarkan aku jelek. Gimana sih, aku nggak ngebenerin juga dan nggak ngebenerin artikulasi aku dari dulu juga, dan aku juga nggak membenarkan seharusnya aku apalah udah banget. Benar, benar, benar. Iya, aku juga gak tahu, aku dari dulu kayak gini. Jadi kalau misalnya kayaknya apa ya, yang kayak kemarin Aisatsu terus menyapa itu, aku tuh nyanyiin itu, aku bisa kayak gini, menyapa. Aku tuh belajar lagu itu kayak, ini gimana sih? Ini gimana caranya? Tapi aku tuh nggak cadel, tapi entah, emang menurut aku tuh males gerak apa gimana, aku nggak ngerti sumpah. Aku cocok banget sih kayaknya main pianis sih. Guys, gini guys, alasan aku ya guys, jadi sebenarnya aku tuh udah beberapa kali tuh sempat, ini TMI banget ya, tapi nggak usah deh, pokoknya tungguin aja aku TPT. Lah kemarin aku mana Zashi weh? Enggak weh.
aku nggak tahu aku sholat atau enggak 15 gitu. Kamu kangen Mbak Niken? Aku nggak pernah ketemu. Pokoknya ada sesuatu yang sebenarnya aku pernah dimasukin ke ya pokoknya pernah, harusnya aku ada tapi tuh di sana di TWT, tapi tuh aku ternyata ada ini ada itu kayak gitu, jadi nggak bisa, emang lagi nggak pas aja. Kok ganti unit? aku udah pernah TWT guys, sumpah kalian kayak lupa ya aku pernah TWT. Sumpah bahkan ada waktu itu aku lihat di TikTok kayak suatu saat ada saat di Delta, jadi aku tadi yang bagian itu, tapi itu dia kayak apa sih di college ya namanya, di tempel member-member yang pernah di unit itu dan di bagian itulah kan, itu kan part utawari kan, gak ada aku, mereka kayak apakah mereka lupa aku pernah TWT. Sorry ya, maaf banget sumpah. Maaf ya, aku janji kok nanti aku TWT lagi, nanti bentar lagi kok. Ntar deh, Fight inti aja aku sendiri kah? Sumpah kalau misalnya enggak sih, ini aku sering banget kayak kepikiran gitu kalau misalnya lagi ketemu lagu bagus JKT yang lagi enak banget aku dengerin tuh, aku pengen kayak ya ampun kalau misalnya nanti kalau dicamkan ya, kalau nanti nggak tahu kapan aku mau graduate, aku tuh pengen lagu apa gitu. Aku udah pengen satu, Sakura kita makan bersama kelopak mekar sempurna gini kan, tertiup angin musim semi, tangkap selembar kelopaknya. Enggak, ini kalau kan itu bukan, enggak gitu tah, kayak iya nggak dulu, belum, tapi aku kayak kemarin tuh kayak sempat mikir iya lucu banget ya kalau misalnya sama Tim T bawain lagu itu lagi gitu, tapi sama anak Tim T, karena bagaimanapun Tim T adalah seperempat enggak berapa berarti seberapa jiwaku lah. Dia tuh shoot dong di tour. Enggak, sok sono pundung, aku juga pundung kok gitu. 10 tahun lagi please kak, aku 10 tahun lagi aku udah 33 kak, kamu nggak kasihan sama aku? Amin, masih hidup, amin, cuma encok. Ya ampun. Tapi aku tuh, kalian tahu gak sih aku pernah baca di mana ya, apa sih, aku baca apa sih, bird ya sih, baca apa sih, aku takut salah guys, yang na 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 na, ya itulah, dibaca apa tuh? Bird. Kalau bird kan cinta burung kehilangan sayap. Tapi itu keren banget tau. Dulu aku nonton video itu kayak oh my god keren banget. Ada sayapnya. Itu tuh katanya, aku baca apa pernah dikasih tau siapa ya?
awalnya tuh kan kayak suaranya berisik banget. Itu katanya kalau aku gak mau bikin spekulasi deh. Takut salah. Aku takut salah deh kalau ngomong sekarang, aku takut. Guys, maaf banget sumpah, tapi aku kayak akhir-akhirnya aku takut salah ngomong. Jadi aku kadang suka unsend pesan atau unsend omongan. Iya, aku takut. Enggak. Enggak, udah takut. Aku takut. Enggak semua harus diomong sih sejujurnya. Maju suka rock and roll. Diam adalah emas, iya lagi. Tidur adalah kunci. Coba kalian, aku pernah dengar di mana ya, janganlah kamu susah mencari uang karena uang itu susah dicari. Aku pernah di mana ya, aku pernah dengar itu di mana ya. Janganlah kalian susah mencari uang karena uang susah dicari. Itu aku pernah dengar di mana. Aku makin malam makin aneh sumpah. Maaf ya. Kalian pernah gak sih kayak ketawa di otak kalian sendiri sumpah. Jadi kayak kalian kepikiran sesuatu terus kalian kayak langsung ketawanya tuh di pikiran aku doang, kayak aku gak tahu kalau orang tuh pernah ketawa atau enggak hujan tadi. Jadi guys kan aku di luar tuh tadi hujan deras kan. Waktu itu tuh juga pernah hujan deras banget, tuh bener-bener semua gedung tuh gak kelihatan. Aku kayak ya ampun ini deras banget, takut banget. Iya terus petirnya tuh banyak. Itu nyetir ya, dikira ngomongin petirnya kayak nyamber gitu. Aku takut semua. Waktu itu pas lagi video call aku pada kayak gitu, maksudnya ada yang kayak gitu. Kamu bisa nyetir gak sih? Pernah belajar nyetir guys 3 tahun yang lalu ya guys. Aku tuh kalau kalian tahu ya guys, aku pernah tahu ini nggak menyenangkan sih sebenarnya. Ini lebih ke tuh aku tuh suka ketawa sendiri dulu kayak karena ini udah ada di otak aku. Jadi waktu itu aku belajar nyetir kan, pasti di sebelahnya ada bapak, ini bapak-bapak ya yang nyetir, bapak-bapak yang ngajarin aku nyetir. Jadi di kayak di komplek gitu loh, perumahan gitu, karena kan lumayan sepi juga ya, jalannya juga cukup gede gitu. Terus tuh aku ya gimana ya, tegang lah ya, berapa hari berapa gitu, hari ketiga aku tuh nyetir belok kanan, dan aku kan nggak suka apalin jalan ya guys. Jadi kayak bapaknya diam aja, ini harusnya belok, iya belok, mundur, belok gitu, kayak gitu. Terus tuh tiba-tiba di depan tuh ada pohon. Biasanya kan di perumahan tuh kayak ada pohon-pohon gitu ya, ini ada pohon palem atau pohon apa gitu, aku lupa. Nah aku tuh mau nabrak pohon guys, terus terus bapaknya awas itu di depan ada pohon. Terus aku kan kayak kaget ya, aku tuh kalau kaget agak berlebih emang. Terus ada pohon, terus aku panikan orangnya tuh suka pohon, terus aku kayak gitu, aku lepas setirnya sumpah. Dari situ aku kayak
kayak bapaknya trauma deh. tapi nggak nabrak karena kan si bapaknya tuh kayaknya ada pedal apa sih namanya yang ya buat remnya itu di ya rem, ada remnya juga. Mobilnya emang khusus buat belajar mobil kan. Tapi tuh hal terbodoh yang pernah aku lakuin, sumpah aku waktu itu pernah nyetir juga di jalan, tapi manual kan, masalahnya manual. Jadi aku tuh setiap ganti gigi tuh aku sama papa aku dimarahin guys setiap ganti gigi, soalnya mesinnya mati karena aku nggak bisa nyimbangin si kopling itu. Benar. Nah terus aku tuh waktu itu pernah di daerah mana ya, Sleepy apa ya, waktu itu di daerah Sleepy, aku inget banget mau ke arah Sleepy ke Kebon Jeruk apa gimana ya, aku lupa. Terus masa tiba-tiba ada motor deket banget sama spion, terus dia kayak entah dia naik trotoar apa kayak gimana, dia tuh kayak loncat gitu, kayak wow gitu. Kayak aku bingung, kayak stop melewati aku dengan aku yang masih muda ini belajar mobil. Dia kayak loncat, sumpah dia kayak lumba-lumba. Enggak kak, sumpah dia tuh kayak lompatin batu, sumpah. Terus aku kan cuma deg-degan sendiri ya kalau misalnya kayak gitu ya, aku tuh takut, makanya aku takut nyetir, sumpah. Aduh ya men. Kalau papa aku yang itu, dia pasti udah kayak buka jendela terus wow gitu. Sekarang dulu aku pernah kok nyetir yang Matic, nyoba nyetir aja sih, nyoba nyetir, tapi bisa sih. Aku lebih bisa aku nggak tahu ya kalau sekarang, tapi dulu aku lebih bisa parkir dibanding jalan gede. Karena aku pertamanya belajarnya kan parkir dulu ya. Enggak sih, lebih ke ngeluarin masukin mobil terus kayak ngeparkirin, aku kayaknya lebih bisa gitu deh. Sekarang ada keinginan menyetir, pengen sih sebenarnya, tapi kayak mobil aku kan apa, bukan Matic, apa Gigi, manual ya. Terus kayak papa aku juga udah biasanya tuh makanya yang manual. Terus sebenarnya bisa sih papa aku Matic pernah bawa, cuma emang nggak ada keinginan untuk ganti aja gitu. Dan aku juga nggak, mobil tuh bukan prioritas utama aku untuk aku beli gitu loh guys. Jadi kayak kayaknya nggak deh, aku masih bisa pakai ojol atau aku bisa mobil online kayak gitu, aku lebih bisa kayak gitu sih. Enggak, itu ya Transum, aku lebih kayak iya sih, aku masih bisa naik MRT, aku bisa naik KRL, aku bisa naik busway. Transjakarta aku masih bisa kok. Kayak aku belum kepikiran untuk mau beli mobil sih. Sempet pengen beli mobil, cuma kayaknya lebih tepatnya nggak kesana sih, untuk mending beli karena investasi bos gitu. Wah sick. Iya, stres gak sih bawa mobil di Jakarta? Nggak tahu sih, nggak pernah bawa ya, tapi aku yang nggak mengendarai aja tuh, yang aku cuma duduk manis dan dikendarain sama orang aja, kalau misalnya macet aku aduh kapan nyampe sih gitu, apalagi yang nyetir, apalagi kalau manual bawanya. Enggak deh, kalau lagi macet enakan manual apa matic sih? Tapi anehnya Jakarta tuh kalau misalnya weekend tuh nggak macet tau, ya nggak sih? Siapa yang merasa kayak gitu? Menurut aku sih kalau misalnya emang weekend, kalau mall emang pasti
parkiran penuh pertama, kedua rame banget kayak pasar sumpah. Tapi kalau weekend tuh Jakarta tuh sepi weh. Oh iya kah, pada ke Bogor kah? Aku juga sih kalau misalnya emang ada libur aku lebih suka di rumah sih. Kalau nggak ada yang perlu dibeli aku nggak kemana-mana sih. Kecuali long weekend ya. Kalau long weekend kan pasti semua orang pengen keluar ya, pasti jalan tol sih. Tapi kalau misalnya lagi long weekend malah Jakarta emang nggak macet, malah pada keluar semua dari Jakarta ke Bandung. Iya lagi. Tapi waktu itu pernah tau guys, Jakarta macet banget. Aku nggak ngerti kenapa dia macet banget. Aku pas mau kemana ya waktu itu ya, aku lupa. Aku ingat banget waktu itu aku harus bawa koper, tapi aku harus naik ojol. Aku benar-benar ke motor, aku pangku koper aku karena itu macet banget. Bahkan aku dari mana ya, dari tempat apa ya waktu itu, dari mana gitu, aku ke FX karena harus ada latihan dulu. Aku harus naik ojol karena itu macet banget dan aku harus kejar latihan. Kayak aku bersama abangnya, koper aku, dan aku yang paling belakang, aku takut ngejungkel sumpah. Abangnya ngobatin, maaf ya bang, sumpah aku tuh pengen naik mobil juga, tapi tuh kayak nggak akan keburu kalau misalnya aku pakai mobil, karena aku tahu itu udah jam macet banget. Dan ternyata hari itu emang lagi macet banget emang. Jadi ternyata aku kan waktu itu nggak telat ya, ternyata sensei itu telat karena macet banget. Emang semua orang diwajari karena hari itu emang macet banget dari manapun. Jangan gitu dong. Naik kapal pernah dari Merak ke Bakauheni. Jakarta sepanas apa? Enggak kok nih, hari ini bahkan di kantor lebih anget daripada udara di luar sumpah. Biasanya kantor kita tuh dingin banget guys, tapi hari ini di luar lebih dingin daripada kantor kita. Kamu gemeter ya? Enggak kok, aku lagi mainin kaki. Aku tuh kaki aku emang nggak bisa diem guys. Kalau lagi duduk tuh suka kayak gini-gini. Aku nggak tahu, emang kebiasaan. Tuh emang dia gerak sendiri, kayak masa aku tunjukin kaki aku ke atas. Kayak suka gini-gini nih, atau gini-gini gitu. Aku nggak grogi, aku lagi nggak grogi, dan aku lagi nggak kenapa-napa, dan lagi tidak khawatir apa-apa. Emang suka aja, emang suka kayak gitu. Tips cum laude, sumpah ya, tipsnya adalah jangan online. Sumpah kuliah tuh jangan online guys. Sumpah pas awal-awal semester kan aku tuh emang tim covid ya, jadi emang ospeknya juga online. Terus awal-awal tuh online, nilai aku jelek guys waktu online. Waktu di rumah aja tuh sumpah itu emang gimana ya, karena emang virtual jadi kayak aduh apalah, udahlah gampang gitu kan. Aku waktu offline tuh bener-bener aku masuk semuanya dan aku kayak oh iya gitu. Masih dibahas tuh. Enakan offline sumpah, kuliah tuh ih gila,
kalian tahu kalau waktu aku offline nilai aku lebih bagus daripada online, sumpah. Bayangin kaki biar bisa fokus kayak gitu. Nggak tahu, oi, nggak tahu, ui, nggak tahu. Kualitatif tuh ini kan? Kuali tuh yang wawancara kan? Aku balik. Ayo aku ambil ilkom aja kali. Jangan kalau kamu nggak suka. Sebenarnya kalau misalnya kuanti, kalau kamu dibantai itu kamu bisa jelasin emang pasnya segitu dan emang kayak gitu, emang rumusnya seperti itu, hasilnya akan tetap seperti itu. Emang harus kayak gitu guys kalau kuanti. Enaknya kuanti maksudnya, tapi emang ribetnya tuh di emang ribetnya tuh waktu di awal karena kita harus ngitung kan. Kalau misalnya kualitatif tuh dia kan wawancara, jadi kalau misalnya kita dapatnya hasilnya seperti ini, sampelnya kayak gini, dapatnya seperti ini jawabannya. Jadi kalau misalnya lagi sidang, kalau misalnya kamu dibantai, kamu harus bisa cari jawabannya, kamu harus bisa putarin terus. Waktu itu aku nggak dibantai sih, aku malah merasa aku kayak diajak ngobrol, sumpah. Kayak menurut kamu ada nggak satu kasus yang kayak kenapa kalau kita ngomong tuh harus hati-hati kalau ngomong, dan kenapa, karena emang bahasan aku juga lumayan apa ya, universal juga ya, jadi gampang untuk ngasihin contohnya juga karena kan kita semua bermain sosial media ya, karena emang concernnya ada di sosial media sih waktu itu aku. Dan aku kan maksudnya juga yang aktif dalam sosial media ya, jadi aku bisa mencontohkan diri aku juga, aku bisa mencontohkan diri orang lain juga, jadi aku gampang buat jawabnya karena seputaran aku aja gitu. Tapi Ilkom tuh seru banget sumpah. Hati-hati kayak ini, hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Lagu Afgan kah itu? Lucu lagi. Saran judul farmasi, nggak tahu. Ini aja kak, bisa nggak sih farmasi kalau misalnya tentang kayak kosmetik gitu? Nggak bisa, nggak tahu kali, nggak ngerti ah. Sorry, aku asbun sumpah. Farmasi bukan formasi. Saran nama anak kali. Nala. Aku kalau punya anak aku pengen namanya Nala. Nala, nggak pakai K. Nggak tahu, aku suka aja nama Nala. Kayak apa ya? Kayak bermakna aja gitu menurut aku. Nala. Lama Nala. Iya dah Lana, iya dah Lana. Hati lama rasa sulit disuka, lagi dalam malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya. Aku suka banget lagu itu juga. Bagus aja, nggak tahu, aku merasa Nala itu kayak sangat bermakna dan sangat estetik.
Kenapa jadi pada bimbingan ke aku ini? Kamu bimbingannya sama dosen, jangan sama aku mah kalau aku nyaranin nanti kamu nggak di approve. Lana nangis kenapa? Dospemnya hamil, nggak apa-apa kak, sumpah. Jadi kita tuh kayak terpacu untuk ya ampun kita harus selesai sebelum dia cuti kayak gitu. Itu bagus tau, kayak ya udah deh ayo kita cepet-cepet selesai karena dia mau cuti nih, jadi kayak ayo kebut gitu. Aku tadi bawa ini guys, ada mango sticky rice. Aku abis ini mau makan setelah live. Oke. Iya ini udah selesai nih, selesai. Oke, kita apa sih? Absen. Kayak kosakata di otak aku suka hilang gitu loh. Kenapa sih? Ayo belajar lagi kayak yuk. Otaknya dipakai yuk. Oke, di urutan pertama ada Kak Clarence. Oke, Kak Clarence, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Farhan Bram. Terima kasih Kak Mood Syahiran. Terima kasih. Ada Kak Elizabeth, Kak Wildan, Kak Mardi, Kak Bill, Kak Ridwan, Kak Dandi, Kak Gusden, Kak Jafar, Kak You Deserve, dan Kak Sadam. Bye. Makasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol. Bye. Aku istirahat dulu ya. Bye.